diampuninya dosa selain dosa kufur itu adalah sesuatu yang jaiz. Karena itu ada syafaat, itu ada. Kita masih menyambung permasalahan yang kemarin kita bahas, yaitu tentang masalah syafaat. Kita telah jelaskan bahwa sebagian para pelaku dosa besar nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan syafaat dari para nabi, para aulia dan seterusnya, yaitu orang-orang yang bisa mendapatkan, yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, mereka tidak bisa mendapatkan syafaat dari asy-syufa'a. Yang bisa mendapatkan syafaat adalah mereka orang Islam, pelaku dosa besar. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, imanuna bihawdi khairir rusli hatmun kama qad ja'ana fin naqli yanalu syurban minhu aqwamun wafau bi'ahdihim wa qul yudhadu man taghaw wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad jaa'a fil akhbari jaizun ghufranu ghairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wizri wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wa wajibun ta'dhibu ba'din irtakab kabiratan thummal khuludu mujtanab wasif syahidal harbi bil hayati wa razqihi min mushtahal jannati wa rizqu indal qawmi ma bihin tufi' wa qila la bal ma mulik wa man tubi' fa yarzuqullahul halala fa'lama wa yarzaqul makruha wal muharrama. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Semoga kita semuanya bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin,
Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada semua kita, masing-masing kita, untuk mengikhlaskan niatnya ngaji semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ijaizun ghufranu ghairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wizri wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wa wajibun ta'dhibu ba'din irtakab kabiratan thumma al-khuludu mujtanab. Ijaizun krana jaiz wenang apa ghufranu ghairil kufri dan sepurane sakliyane dosa kufur. Fala nukaffiru mongko ora ngafiraken sapa kita mukminan ing wong kang mukmin bil wizri kelawan sebab dosa. Wa man lan utawi sapane wong iku yamut mati sapa man walam yatub lan urung tobat sapa man min dzambihi saking dosane man fa amruhu mongko utawi urusane man iku mufawwadun den pasrahaken li rabbihi maring pangerane man. Wa wajibun lan wajib apa ta'dzibu ba'dhin irtakab nyiksa sebagiane wong kang nglakoni kabiratan ing dosa gedhe. Tsummal khuludi nuli utawi abadi iku mujtanabun tentoi apa khulud. Hadirin hadirat rahimakumullah, muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mengatakan bahwa diampuninya dosa selain dosa kufur itu adalah sesuatu yang jaiz. Karena itu ada syafaat, itu ada. Kita masih menyambung permasalahan yang kemarin kita bahas, yaitu tentang masalah syafaat. Kita telah jelaskan bahwa sebagian para pelaku dosa besar nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan syafaat dari para nabi, para aulia dan seterusnya, yaitu orang-orang yang bisa mendapatkan, yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, mereka tidak bisa mendapatkan syafaat dari asy-syufa'a. Yang bisa mendapatkan syafaat adalah mereka orang Islam, pelaku dosa besar. Kenapa umat Islam pelaku dosa besar itu bisa mendapatkan syafaat? Karena diampuninya dosa di bawah kufur itu sesuatu yang jaiz. Bahkan Al-Quran sudah menjelaskan tentang hal itu, bahwa dosa-dosa di bawah kufur itu mungkin saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya dosa-dosa di bawah kufur, baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik, itu mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga syafaat ini kan juga dalam rangka
meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar yang dilakukan oleh seseorang dan mati sebelum bertaubat. Ketika kita mengatakan bahwa orang yang mendapatkan syafaat adalah orang Islam pelaku dosa besar, artinya mereka mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya. Mereka masih ada dosa, sehingga dia yastahiqqu al-azab. Pada hari kiamat nanti dia berhak untuk diazab. Namun ketika dia mendapatkan syafaat dari para nabi, para wali dan seterusnya, maka dosa-dosa tersebut menjadi diampuni dan dia tidak jadi untuk masuk ke dalam neraka. Karena itulah maka adanya syafaat ini adalah sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang tertolak syar'an. Dalam syarak bukan sesuatu yang tertolak. Karena ada sebagian kelompok yang yang menafikan adanya syafaat, seperti kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan syafaat itu nggak ada, karena menurut mereka pelaku dosa besar ketika mereka di dunia, maka mereka fi manzilatin bainal manzilatain. Ini dalam doktrin akidah Mu'tazilah. Ketika mereka masih hidup di dunia, maka mereka fi manzilatin bainal manzilatain. Artinya mereka tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan muslim, tetapi mereka di antara keduanya. Apabila mereka mati, maka dilihat apakah mereka telah bertaubat dari dosa-dosanya atau dia belum bertaubat dari dosa-dosanya. Apabila dia telah bertaubat dari dosa-dosanya, maka dikatakan dia muslim. Dan apabila dia tidak bertaubat dari dosanya, maka dia kafir. Itu menurut siapa? Mu'tazilah. Maka dia kafir. Dan di akhirat nanti dia nggak akan bisa, orang yang pelaku dosa besar ini tidak akan bisa mendapatkan syafaat menurut kelompok Mu'tazilah. Para pelaku dosa besar yang mati belum bertaubat, mereka tidak bisa mendapatkan syafaat sebagaimana orang-orang yang kafir. Dalil yang mereka kemukakan, bukan dalil tetapi istilahnya dalih yang mereka kemukakan adalah ayat Al-Quran yang mereka pahami secara keliru, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Ayat ini tidak berbicara tentang umat Islam pelaku dosa besar, tetapi sebenarnya ayat ini berbicara tentang orang-orang yang kafir. Bahwa orang-orang kafir itu syafaat tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Artinya mereka tidak akan mendapatkan syafaat siapapun. Itu orang kafir. Tetapi masalahnya bahwa orang-orang Mu'tazilah mereka menganggap bahwa orang-orang Islam pelaku dosa besar yang mati belum bertaubat mereka anggap sebagai kafir. Sehingga mereka mengatakan mereka tidak akan mendapatkan syafaat, sehingga syafaat itu menurut kelompok Mu'tazilah tidak ada sama sekali. Maka kemarin mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan kita tidak boleh untuk mengingkari adanya syafaat, karena adanya syafaat telah ada nasnya baik di dalam Al-Quran, hadis, dan juga sudah disepakati tentang adanya syafaat ini. Adanya syafaat itu dikarenakan dosa-dosa di bawah kufur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah kehendaki. Ijaizun
ghufranu ghairil kufri, sebagaimana ayat yang tadi kita telah jelaskan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kufur, di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ini nas dalam Al-Quran bahwa sebagian orang Islam pelaku dosa besar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Berbeda halnya dengan dosa kufur. Kalau dosa kufur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Artinya, orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuninya. Kalau dia pernah kufur di dunia, kemudian setelah itu dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa-dosanya bisa diampuni karena dia telah masuk ke dalam agama Islam sebelum dia meninggal dunia. Tetapi bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir, belum kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuninya. Baik kufur yang dilakukannya itu kufrun syirkon, kufur yang mengandung unsur syirik, ada unsur penyembahan kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah, maupun kufur ghairu syirkin, kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, maka dua-duanya tidak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kufur syirik tadi sudah kita sebutkan ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tentang kufur ghairu syirkin, kufur yang tidak mengandung unsur syirik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Thumma matu wa hum kuffarun, kemudian mereka orang-orang yang kafir itu mati, wa hum kuffarun, dan mereka dalam keadaan kafir, falai yaghfirallahu lahum, maka tidak akan sekali-kali Allah mengampuni mereka. Nah, di sini kufur tidak disebut ada kufur syirik di sini, tetapi kufur secara umum, kufur ghairu syirkin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan pernah mengampuninya. Beda dengan dosa-dosa di bawah kufur. Maka mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuninya, yaitu bagi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di antara mereka ada yang diampuni tanpa syafaat, mereka diampuni oleh Allah. Ada di antara mereka yang diampuni dosa-dosanya tersebut oleh Allah dengan syafaatnya para syafi'in, yaitu mereka yang memberikan syafaat seperti para nabi, para malaikat, para aulia, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan untuk menolak adanya syafaat. Fala nukaffir mu'minan bil wizri. Ini salah satu doktrin penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dibuat sebagai pegangan. Bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang mukmin dengan sebab dosa yang dilakukannya. Saya ulangi lagi, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang mukmin dengan sebab dosa yang dilakukannya, selama dia tidak menghalalkannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, la nukaffiru ahlal qiblati bidhambin
ma lam yastahillahu. Kita umat Islam tidak mengkafirkan ahlal qiblah, yaitu orang-orang Islam, dengan sebab dosa yang dilakukannya selama dia tidak menghalalkannya. Kalau ada seseorang melakukan dosa besar, maka kita tidak mengatakan dia kafir. Misalnya ada orang Islam tetapi dia membunuh seorang muslim tanpa hak, kita nggak mengatakan dia kafir. Dia muslim tetapi fasik. Ada seorang muslim, dia berzina, maka kita katakan dia muslim, bukan kafir. Dia muslim tetapi fasik, bukan orang kafir. Kalau ada seseorang misalnya mabuk, dia berjudi, maka tidak kita katakan dia kafir, tetapi kita katakan dia adalah muslim asin, atau muslim ahlul kabair, atau muslim fasikun. Kalau ada seseorang misalnya durhaka kepada kedua orang tuanya, kita tidak katakan dia kafir. Kalau ada seseorang misalnya membunuh dirinya sendiri, bunuh diri, maka tidak kita katakan dia kafir, tetapi kita katakan dia adalah muslim fasik, atau muslim asin, atau muslim ahlul kabair. Itu istilah untuk mereka, tetapi kita tetap menyebutnya sebagai seorang muslim. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena ada kelompok sebelah yang berbeda dalam hal keyakinannya dengan kita dalam masalah ini, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang sekarang ini diikuti oleh kelompok-kelompok menyimpang hari ini seperti Hizbul Ikhwan, Wahabi dalam beberapa hal, juga sama dengan Khawarij yang mereka itu mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa yang dilakukannya. Khawarij pada masa lalu, yaitu pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mengkafirkan Amr bin al-As, mereka mengkafirkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan mereka mengkafirkan semua sahabat yang setuju dengan tahkim. Alasannya apa? Alasan mereka, menurut mereka, karena mereka telah melakukan dosa besar, yaitu dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Menurut mereka. Padahal yang enggak, Sayyidina Ali tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Tetapi mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali dan mereka semua yang terlibat dalam tahkim, itu mereka sebut telah melakukan dosa besar berupa berhukum dengan selain hukum Allah. Dan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Maka mereka menjadi mengkafirkan para sahabat dengan sebab itu, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok ini hari ini juga ada yang mereka juga mengkafirkan umat Islam, yaitu kelompok Hizbul Ikhwan, pengikut Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dalam kitabnya dia mengkafirkan semua umat Islam. Dia mengatakan laqad irtaddat al-bashariyatu kulluha. Hari ini semua manusia sudah murtad seluruhnya, karena mereka sudah berpindah dari asalnya menyembah Allah, sekarang sudah menyembah manusia. Karena mereka menggunakan hukum-hukum produk manusia, bukan hukum-hukum Allah. Itu siapa? Sayyid Qutb dan para pengikutnya dari kalangan Hizbul Ikhwan. Katanya manusia, karena nggak ada satu negara pun di dunia ini yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum resmi negaranya. Karena itu nggak ada negara Islam, semua negara-negara kafir dan penduduknya semuanya adalah kafir selain kelompok mereka. Ini adalah ajaran Khawarij pada masa lalu, dan akidah seperti ini
akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang disebutkan di sini, fala nukaffiru mu'minan bil wizri. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa yang dilakukannya. Tetapi malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Apabila seseorang menghalalkan sebuah dosa, perkara yang haram, kemudian dia menghalalkannya, maka ini permasalahan yang berbeda. Dia akan jatuh ke dalam kekufuran, bukan sebab karena dia melakukan perkara yang dosa, tetapi karena dia telah mendustakan syarak. Dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mendustakan hadis Rasulullah, telah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang dia berzina, kemudian dalam hatinya meyakini bahwa zina itu halal, maka dia jatuh kepada kekufuran, dia menjadi kafir dengan sebab pendustaannya terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, sudah jelas hukum zina adalah haram, tetapi dia kemudian menghalalkannya. Dengan dia menghalalkannya berarti dia telah mendustakan Al-Quran, dan takdzibul Quran adalah kufrun. Mendustakan Al-Quran adalah sebuah kekufuran. Adapun jika ada seseorang melakukannya dengan tetap meyakini ini adalah haram, ini adalah dosa, maka dia jatuh kepada dosa yang sangat besar, tetapi dia tidak menjadi kafir dengan sebab perbuatan itu. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Ini harus dipahami secara betul. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa kita mengatakan kita tidak mengkafirkan orang mukmin dengan sebab dosa yang dilakukannya. Benar. Tetapi bukan berarti kita tidak mengkafirkan orang sama sekali. Karena ada sebagian yang ekstrim ke kiri, yang sampai dia salah dalam memahami masalah ini. Dia mengatakan kita nggak boleh mengkafirkan siapa saja, nggak boleh mengkafirkan siapa saja. Orang Islam nggak boleh kita mengkafirkan meskipun dia mencaci maki Allah, meskipun dia mencaci maki Nabi, meskipun dia menginjak-injak Al-Quran. Kalau dia belum keluar dari Islam, tertulis dalam KTP-nya agama Islam, udah jangan bilang dia kafir. Ada sebagian orang yang ekstrim pemahamannya ekstrim ke kiri, sehingga mereka menolak untuk mengkafirkan orang lain sama sekali. Bahkan sebagian kebablasan lebih jauh mengatakan bahwa orang yang tidak beragama Islam pun mereka tidak menyebutnya dengan kafir. Padahal sudah jelas agamanya bukan Islam, tetapi dia mengatakan nggak boleh kita menyebut dia kafir. Padahal Al-Quran menyebut orang yang tidak beragama dengan Islam dengan kafir, tapi mereka nggak mau menyebutnya dengan istilah kafir. Nah, sebagian ada yang memperhalusnya dengan mengatakan itu non-muslim, bukan orang kafir. Padahal non-muslim ya kafir, namanya kafir. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memang tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Tetapi jika ada orang yang memperlihatkan Islam, secara zahir dia memperlihatkan Islam, tetapi dia meyakini keyakinan kufur, atau dia mengucapkan ucapan yang kufur, atau dia melakukan perbuatan yang kufur, maka dia telah menjadi kafir dengan sebab itu. Artinya Islam itu bisa batal. Islam itu bukan sekedar dengan diucapkan saya orang Islam, atau dengan dibuktikan KTP saya berbunyi agama Islam. Bukan sekedar itu.
Tetapi Islam itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara benar. Dan Islam itu juga bisa batal dengan riddah. Bisa batal dengan riddah, baik itu riddah i'tiqadiyah, riddah keyakinan di dalam hati, maupun riddah fi'aliyah, riddah perbuatan, maupun riddah qauliyah. Bisa batal dengan sebab itu. Jika seseorang mengaku sebagai muslim, kemudian dia membatalkan keimanannya, membatalkan Islamnya dengan riddah, dengan ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang kufur, maka tidak boleh segan-segan kita untuk mengatakan dia telah kafir. Dan kita beri nasihat dia agar dia kembali kepada Islam. Dia orang Islam, tetapi karena kebodohannya, kemudian dia mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah itu, dia mensifati Allah dengan sifat manusia. Dia mengatakan Allah punya anggota badan. Dia mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Dia mengatakan Allah tinggal di atas langit, misalnya. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang kufur, yang menjadikan orang yang meyakininya atau mengucapkannya keluar dari Islam menjadi kafir. Maka kita katakan kepada dia, kafarta, kamu sudah kufur, aslim, maka masuklah ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak kemudian, wah gimana, dia tetap mengatakan dirinya muslim, ya udah kamu Islam saja. Kalau kita biarkan dia tetap dalam keadaan seperti itu, maka dia akan tidak tahu bahwa dirinya telah jatuh kepada kekufuran, akhirnya bisa mati dalam keadaan kafir. Dan di akhirat orang yang mati dalam keadaan kafir tempatnya adalah jahanam selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang mukmin tanpa sebab syar'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang Islam tanpa sebab syar'i. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan orang yang mengaku Islam dengan sebab syar'i. Yang nggak boleh mengkafirkan itu apa? Mengkafirkan orang lain tanpa sebab syar'i. Itu yang nggak boleh. Dengan mengatakan misalnya semua orang yang nggak gabung dengan kelompok kita kafir. Itu namanya tanpa sebab syar'i. Seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Di awal dakwahnya dia mengatakan barang siapa yang masuk bergabung dengan dakwah kita, maka dia muslim. Barang siapa yang nggak mau gabung dengan dakwah kita, maka dia kafir, halal darahnya. Itu namanya apa? Paham takfir, syumuli, yang dilarang dalam agama, yang dilarang dalam Islam. Yang tidak diperbolehkan yang seperti itu. Seperti perkataan orang Wahabi, barang siapa yang tawassul, tabarruk, istighasah dengan nabi dan wali, maka dia kafir. Ini mengkafirkan tanpa sebab. Memang dia mengatakan sebabnya tawassul dengan nabi, tapi itu bukan sebab syar'i, karena nabi mengajarkan tawassul. Allah memerintahkan kita untuk bertawassul, wabtaghu ilaihil wasilah. Tetapi dia mengkafirkan orang lain sebab dia tawassul. Bagaimana? Tanpa sebab syar'i dia mengkafirkan umat Islam. Seperti yang dilakukan Sayyid Qutb tadi, yang dia mengatakan laqad irtaddat al-basyariyatu kulluha. Manusia semuanya sudah murtad, kafir semuanya. Ini apa? Ini mengkafirkan umat Islam secara syumuli, secara menyeluruh tanpa ada sebab syar'i. Hadirin rahimakumullah. Di sini harus betul-betul kita perhatikan. Kita harus betul-betul perhatikan. Jangan sampai kita menjadi ekstrim kanan, jangan sampai kita menjadi ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan itu tadi, yang berpaham takfir syumuli, mengkafirkan setiap orang. Pokoknya ada orang melakukan dosa kafir. Ada orang misalnya nggak mau gabung dengan kelompoknya kafir.
Ini namanya takfir syumuli, mengkafirkan semua umat Islam tanpa sebab syar'i. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ajaran aswaja yang harus dibuang jauh-jauh. Ini membahayakan. Orang yang meyakini keyakinan ini bisa menjadi radikal dan dia akan bisa menjadi teroris. Karena konsekuensi dari pemahaman bahwa orang lain adalah kafir, itu adalah halal darahnya dan halal hartanya. Boleh dibunuh dan boleh dirampas harta bendanya. Itu konsekuensi dari vonis kepada orang lain bahwa orang lain itu sebagai orang yang kafir. Tetapi kita jangan menjadi kelompok yang ekstrim kiri juga. Karena nggak mau karena takut untuk paham takfir, kemudian dia nggak mengkafirkan orang sama sekali. Dia bilang nggak ada orang kafir itu. Sampai yang agamanya non-Islam dia pun bilang dia bukan kafir. Sampai orang yang mencaci maki Allah dia bilang tidak kafir. Sampai orang yang dia jelas-jelas menghina Nabi, dia bilang tidak kafir. Sampai orang yang jelas-jelas menginjak-injak Al-Quran, dia bilang tidak kafir. Lebih fatal lagi, sebagian ada yang berpikiran tanakut, kontradiksi dalam pemikirannya. Dia mengatakan perbuatan itu memang kufur, tapi yang melakukannya tidak kafir. Dia mengatakan menghina Allah, mencaci maki Allah, itu perbuatan kufur, ucapan yang kufur. Tapi yang mengucapkannya nggak kafir. Menginjak Al-Quran itu memang perbuatan kufur, kata dia. Tetapi orang yang melakukannya tidak kafir. Ini kontradiksi. Kontradiksi namanya apa? Pemikiran yang kontradiksi. Karena kita yang belajar tasrif saja sudah tahu kafara yakfuru kufran fahuwa kafirun. Berarti kafirun itu orang yang melakukan kekufuran. Berarti kalau ada orang melakukan kekufuran namanya kafirun. Kok bisa orang melakukan kekufuran kemudian tidak disebut kafir? Itu dari mana? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus moderat. Kita harus moderat, tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Kita nggak boleh mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Kita juga jangan kemudian kita tidak mau mengkafirkan orang sama sekali yang jelas-jelas orang itu telah jatuh kepada kekufuran. Kita berada di tengah-tengah di antara dua paham yang ekstrim. Ya, ajaran kita, ajaran yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Nah, kita tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Itu yang harus kita perhatikan dalam beragama. Karena belakangan ini marak pemahaman-pemahaman yang ekstrim, baik kiri maupun kanan. Yang kedua-duanya tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan agama, ketentuan akidah Islam yang harus diwaspadai. Hadirin rahimakumullah, kalau kita jelas melihat atau kita mendengar orang lain, meskipun secara zahir dia menampakkan Islam, tetapi kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur, sudah jelas dia misalnya mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, atau dia mengatakan Allah itu bodoh, Nabi Muhammad itu tolol. Sebab ucapannya itu kita kasihan kepada dia, kita bilang kamu telah kufur, kembalilah kepada Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat agar kamu bisa kembali kepada Islam dan selamat. Bukan malah awas jangan dikafirkan, biarkan saja.
Kalau dibiarkan saja dia seperti itu, maka dia akan tetap dalam kekufurannya sampai mati, dan dia akan celaka nanti di akhirat karena dia mati dalam keadaan kufur, padahal tempat orang kafir nanti di akhirat adalah qa'ru jahannam. Selamanya dia akan berada di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Seseorang yang mati dan dia belum bertaubat dari dosanya, maka amruhu, nasib dia nanti di akhirat diserahkan kepada Allah. Sekarang kita berbicara tentang orang Islam. Orang Islam mati dalam keadaan membawa dosa besar. Dia sebagai ahlul kabair, orang Islam, tetapi dia adalah orang Islam mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa besar. Bagaimana nasib dia nanti di akhirat? Mu'allif rahimahullah mengatakan fa'amruhu mufawwadun ilallah li rabbih, bahwa keadaan dia, urusan dia nanti di akhirat diserahkan kepada Allah. Kenapa begitu? Karena tadi sudah kita sampaikan ayatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa di bawah kufur bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi semuanya bimasyiatillah, tahta masyiatillah, tahta masyiatillah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk tidak mengampuninya, maka Allah menyiksanya, mengazabnya dengan sebab dosa yang dia belum bertaubat darinya. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah mengampuni dosa-dosa dia. Kalau seseorang mati sudah bertaubat, maka ini sudah jelas. Nanti di akhirat bagaimana dia sudah jelas, dia akan selamat. Dia pelaku dosa besar. Tetapi ketika dia mati, dia sudah bertaubat sebelumnya, maka dia sudah jelas nanti di akhirat dia adalah orang yang akan selamat. Min ahlin najat, dia akan selamat nanti di akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa azab. Karena taubat itu bisa menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang mau bertaubat. Man taba taballah. Barang siapa yang mau bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Karena itu kalau ada seseorang dia telah bertaubat sebelum mati dan mati dalam keadaan telah bertaubat, maka dia akan selamat. Dia nggak akan masuk neraka, dia akan masuk surga tanpa azab. Sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukannya, meskipun sepanjang hidupnya berbagai macam dosa dilakukannya dan berkali-kali dilakukannya, sehingga jika digambarkan dosanya itu sudah memenuhi bumi ini, sudah kalau digambarkan sudah setinggi langit dosa-dosa yang pernah dilakukannya karena saking banyaknya. Tetapi jika seseorang bertaubat dari dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Selain dosa itu kufur, maka Allah akan mengampuninya. Maka orang yang mati, orang Islam, pelaku dosa besar, yang mati setelah dia bertaubat, dia akan masuk surga tanpa azab. Bagaimana dengan seseorang, orang Islam, pelaku dosa besar, mati belum bertaubat? Fa amruhu mufawwadun li rabbih.
maka nasib dia nanti di akhirat itu diserahkan kepada Allah. Artinya jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan diampuni, langsung masuk surga. Dosanya banyak, tetapi Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka dia langsung masuk ke dalam surga tanpa azab, meskipun dosanya banyak. Namun jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan yu'adzab. Dia akan diazab di neraka. Dia akan diazab di neraka. Hanya saja dia tidak akan abadi di dalam neraka. Itu untuk para pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar nanti di akhirat itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Para pelaku dosa besar artinya orang yang mati dalam keadaan masih sebagai pelaku dosa besar karena dia belum bertaubat dari dosa-dosanya, itu ada dua kelompok. Sebagian kelompok pelaku dosa besar itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tidak diazab oleh Allah, dan sebagian para pelaku dosa besar itu tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga mereka diazab di dalam neraka. Wajib kita meyakini bahwa ada di antara orang Islam pelaku dosa besar yang diazab di dalam neraka. Kita nggak mengatakan semua akan diampuni oleh Allah. Kita juga tidak mengatakan semua akan diazab oleh Allah. Siapa? Pelaku dosa besar. Kita tidak mengatakan bahwa semua orang Islam pelaku dosa besar akan diampuni oleh Allah. Kita nggak mengatakan begitu. Kita juga tidak mengatakan semua pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat akan diazab oleh Allah semuanya. Kita juga tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kita mengatakan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa ada di antara orang Islam pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat yang diampuni, dan ada di antara umat Islam pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat yang diazab di dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Sehingga kita tidak selayaknya kita berdoa dengan doa, misalnya dia mengatakan, ya Allah, ampunilah seluruh dosa seluruh umat Islam. Jadi seluruh dosa seluruh umat Islam, atau ampunilah seluruh dosanya seluruh umat Islam. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan nas Al-Quran. Tetapi kita mengatakan ampunilah dosa seluruh umat Islam sebagian dosanya, atau ampunilah sebagian umat Islam seluruh dosanya, dan sebagian umat Islam sebagian dosanya. Kalau diuraikan, maka kalau kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, artinya itu. Bukan artinya ampunilah seluruh dosa umat Islam seluruhnya, seluruh umat Islam seluruh dosanya. Karena kalau seluruh umat Islam seluruh dosanya, artinya semua masuk surga, semua nggak ada yang diazab di neraka. Padahal harus ada orang yang diazab di neraka. Orang umat Islam pelaku dosa besar yang diazab di neraka itu harus ada. Kenapa? Ya Al-Quran mengatakannya ada. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk neraka. Memakan harta anak yatim secara zalim bukan kufur, tetapi dia dosa besar. Dia dosa besar. Pelakunya dikatakan dalam Al-Quran, mereka akan masuk neraka.
Jadi ada yang masuk neraka pelaku dosa besar, ada yang masuk neraka. Nah, ini adalah nas dari Al-Quran bahwa ada sebagian para pelaku dosa besar itu yang dosanya tidak diampuni oleh Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Nah, dalam hadis itu banyak disebutkan tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang tertentu bahwasanya dia di neraka. Innahu finnar. Rasulullah mengatakan begitu. Si fulan itu ada di neraka. Berdasarkan khabar wahyu dari Allah, kemudian Nabi mengatakan innahu finnar. Dia itu ada di dalam neraka nantinya. Padahal dia orang Islam, pelaku dosa besar. Dikatakan Nabi dia akan di neraka. Berarti ada yang di neraka. Enggak semua orang Islam pelaku dosa besar akan diampuni oleh Allah dosanya, tetapi sebagian mereka ada yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dalam hadis yang lain, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju qaumun minan nari bisyafaati Muhammadin. Kemarin kita bahas ada syafaat yang diberikan setelah seseorang itu masuk ke dalam neraka. Nah, disebutkan dalam hadis ini yakhruju qaumun, ada sebuah kaum yakhruj yang keluar dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad. Perhatikan, keluar dari neraka. Apa artinya keluar dari neraka? Berarti asalnya di dalam. Dia sudah di neraka. Berarti ada pelaku dosa yang sudah di neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Artinya sebagian pelaku dosa besar itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Mereka masuk neraka. Jadi mesti ada orang pelaku dosa besar dari umat Islam ini yang masuk ke dalam neraka. Maka muallif rahimahullah mengatakan wa wajibun ta'dzibu ba'dhin irtakab kabiratan. Tetapi tsummal khuludu mujtanab. Kalau orang Islam pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak abadi. Mereka tidak akan selamanya di dalam neraka. Mereka akan keluar dari neraka karena mereka adalah ahlul jannah. Orang mukmin itu ahlul jannah. Kalau orang kafir ahlun nar. Nah, karena dia ahlul jannah, maka dia kalau masuk ke dalam neraka, dia harus keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga sebagai tempatnya yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, dan dalam hatinya ada sebiji sawi kecil sekali dari keimanan. Ada keimanan dalam hatinya. Setiap hari yang dilakukannya hanya maksiat, yang wajib ditinggalkan, tetapi ada keimanan dalam hatinya meskipun sangat kecil sekali. Apa kata Nabi? Yakhruju minan nar. Dia akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena ada iman di dalam hatinya. Dan orang-orang mukmin mereka adalah ahlul jannah, maka jika dia masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak akan selamanya di dalam neraka. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir yang mereka akan abadi di dalam neraka selama-lamanya karena orang kafir adalah ahlun nar. Orang kafir adalah penduduk neraka. Namanya penduduk, maka dia tinggal di situ seterusnya. Seperti halnya kita adalah penduduk Kediri misalnya. Meskipun kita ke Riau, meskipun kita ke
Kalimantan, meskipun kita ke Sulawesi, maka kita akan pulang lagi karena kita penduduk sini. Kalau kita penduduk Riau misalnya, meskipun kamu di Kediri lama, maka kamu akan kembali ke sana karena kamu penduduk sana. Kecuali jika berpindah kependudukan, berpindah kependudukan itu berbeda halnya. Nah, kalau seorang muslim kemudian dia berpindah menjadi kafir, maka yang asalnya dia semestinya menjadi penduduk surga menjadi penduduk neraka dengan sebab kekufuran yang dilakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.